Dari perbatasan Kalimantan Utara, Imigrasi Tarakan mempersembahkan podcast Bumi Pura Wirawibawa. Pada podcast hari ini, kita akan membicarakan beberapa hal mengenai isu-isu sensitif keimigrasian. Kita ketahui bersama bahwa pandemi virus COVID-19, penyebaran virus COVID mengakibatkan banyak aspek, baik ekonomi, sosial, politik menjadi hambatan. Salah satu hal yang menjadi persoalan dalam bidang keimigrasian adalah lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan juga izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia. Pada kesempatan hari ini, di samping saya sudah ada seorang narasumber yang akan memberikan berbagai pandangan mengenai surat edaran terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi yang akan menjelaskan mengenai izin tinggal keimigrasian dalam era new normal. Langsung saja, di samping saya ada Pak Alim Nurdin SH. Gimana kabarnya Bapak Alim? Baik, brother. Oke, Pak Alim sangat baik kabarnya. Kami menyapa kepada Anda semua, sahabat Mido, dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast kali ini. Kita akan coba berbincang cukup santai di podcast pagi hari ini. Nanti saya harap sahabat Mido, jika ada hal yang kurang jelas, ada hal yang ingin dipertanyakan, bisa disampaikan kepada kami. Langsung komen di bawah. Nanti pertanyaan Anda akan kita jawab pada pagi hari ini. Langsung saja mungkin Bapak Alim terkait surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi, ada yang mau dijelaskan nih kepada sahabat Mido, khususnya di wilayah kerja kantor Imigrasi Tarakan, apa saja yang menjadi inti pokok dari surat edaran ini? Kepada Pak Alim Nurdin, kita persilakan. Sebenarnya harusnya ada tepuk tangan. Silakan Pak Alim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat Mido dan Midi, seluruh di tanah air Indonesia, utamanya di wilayah yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan. Seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 13 Juli tahun 2020 telah terbit surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi tentang layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru. Okay. Saya melihat ada 4 poin pokok yang ada di dalam surat edaran ini. Yang pertama, bagaimana pengembalian status izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, izin masuk kembali bagi orang asing yang masih berada di luar negeri. Pada saat pandemi kemarin mungkin mereka kembali ke negara asalnya. Jadi dia baik yang di luar negeri, ya, maupun yang ini yang pertama. Nanti yang pertama. untuk yang di dalam negeri ada tersendiri nanti di poin-poin berikutnya. Okay. Di poin yang keduanya yaitu bagaimana izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap itu dapat dilakukan perpanjangan kembali di kantor imigrasi bagi yang izin tinggal kunjungannya masih berlaku, yang orang asing yang berada di Indonesia. Seperti itu. Karena sebagaimana kita tahu, Permenkumham nomor 11 tahun 2020 kemarin itu perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap itu kita stop dulu karena dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini, Bung Darmo. Baik sahabat boleh. Sebelum dilanjut apa yang akan dilanjutkan oleh Pak Alim Nurdin, seperti yang dijelaskan tadi, jadi fasenya ternyata setelah awal mula adanya pandemi COVID di Indonesia, kita Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan surat edaran untuk memberikan layanan izin tinggal keadaan terpaksa. Nah,
itu yang tadi disampaikan Pak Alim. Lantas selanjutnya ada surat edaran terbaru. Surat edaran terbaru ini yang coba memberikan sebuah gambaran terbaru bagaimana izin tinggal keimigrasian khususnya bagi warga negara asing. Silakan lanjut Pak Alim untuk yang kedua dan yang ketiga. Baik, tadi kita udah sampai ke poin kedua tentang poin-poin bagaimana pemberian izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru. Poin yang ketiga yaitu bagaimana pengembalian status izin tinggal dalam keadaan darurat yang pernah diberikan, yaitu izin ITKT, izin tinggal keadaan terpaksa yang pernah diberikan oleh bagi pemegang-pemegang izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Poin yang keempat yaitu bagaimana pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah memiliki telek visa yang posisinya berada di Indonesia. Begitu kira-kira saya bisa gambarkan. Nanti kita coba gali 4 poin ini apa-apa saja sih yang pengaturannya di tentang dalam izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru ini. Oke, bagi sahabat Mido yang baru bergabung, pada podcast pagi hari ini kita akan membicarakan terkait izin tinggal keimigrasian dalam era kenormalan baru, dan kita di sini juga coba berupaya untuk mengkampanyekan berbagai hal. Salah satunya aset kita, aset untuk negeri, dan jangan lupa kita harus menjaga aset negara. Terima kasih. Kita lanjut untuk poin yang pertama, mungkin Pak Alim bisa dijelaskan poin yang pertama tadi itu terkait izin tinggal keimigrasian yang erat kaitannya dengan ada ITKT-nya, izin tinggal keadaan terpaksa. Mungkin bisa dijelaskan apa poin penting poin pertama supaya mungkin sahabat Mido yang ada di luar sana yang mungkin masuk dan perlu informasi terkait izin tinggal keimigrasian, barangkali ada sanak saudaranya bisa lebih paham dalam hal ini mengenai alur atau prosedur pengaturan baru dalam tataran kenormalan baru tersebut. Baik. Di sini dapat saya gambarkan tentang poin pertama, yaitu bagaimana izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap bagi orang asing yang kebetulan yang sekarang ini berada di luar negeri atau tidak berada di wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu di sana diatur bagaimana setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas, baik itu yang bekerja ataupun yang penyatuan keluarga, begitu pula dengan izin tinggal tetap, agar di sini mereka dihimbau oleh pemerintah Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu 60 hari. Kenapa di sini saya katakan dihimbau? Karena ini sebenarnya bukan suatu kewajiban untuk atau yang dipaksakan untuk masuk, karena ini bersifat himbauan. Karena ketika dia tidak masuk, memang ada konsekuensi yang ada di sana karena dalam surat edaran tersebut. Karena ketika orang asing ini tidak masuk ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu 60 hari, izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang dimilikinya itu akan habis berlaku atau akan mati. Jadi dalam ini kesempatan 60 hari ini sahabat Mido atau Midi yang mempunyai izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk masuk ke wilayah Indonesia, karena ada beberapa yang harus dipenuhi atau mengulang kembali proses izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Misalnya seperti ini, bisa saya gambarkan. Misalnya orang asing, mungkin Pak Alim sudah cukup bersemangat. Baik, kita minum dulu boleh ya. Sama penjelasannya mungkin agak pelan, kita takutkan jaringan agak nge-lag gitu kan, jadi sulit untuk ditangkap oleh sahabat Mido dan Midi di wilayah kita. Jadi mungkin agak sedikit pelan agar
sahabat Mido bisa paham misalnya dari alur tadi yang di luar negeri harus segera masuk dalam jangka waktu 60 hari. Silakan dilanjutkan, Pak Alim. Baik, saya ingin menggambarkan sedikit, artinya saya ingin mencontohkan misalnya seorang warga negara asing pemegang ITAS atau ITAP, baik itu penyatuan keluarga maupun bekerja, dihimbau untuk masuk ke wilayah Indonesia karena dalam waktu 60 hari tadi tidak masuk, artinya dia akan mengulang kembali proses ITAS atau ITAP yang dimilikinya. Yang paling disayangkan adalah sebenarnya ITAP ini, karena di sana ketika dia proses selanjutnya itu untuk menjadi kewarganegaraan barangkali Bung Darmo dalam tahapan 5 tahun atau yang seharusnya udah 5 tahun udah bisa mendapatkan skim, ini bakalan batal untuk ketika dia ITAP-nya akan mengulang kembali seperti itu. Nah, proses-proses masuknya di sini nanti bisa sedikit saya jelaskan ketika dalam jangka waktu 60 hari ini untuk masuk itu dikhususkan untuk tenaga kerja asing. TKA asing ini wajib memiliki notifikasi dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini berarti kalau notifikasi Disnaker atau ya. Kementerian Ketenagakerjaan. Okay. Yang bersangkutan wajib memiliki notifikasi atau RPTKA, yang itu kewajiban untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Ya, itu wajib dimiliki. Nanti teman-teman di bandara, nantinya orang asing ini akan diarahkan ke 7 tempat pemeriksaan imigrasi yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tempat pemeriksaan imigrasi TPI Soekarno-Hatta, yang kedua Surabaya, yang ketiga Ngurah Rai, yang keempat yaitu Batam. Salah satunya itu. Batam ada 3, jadi 1 bandara, 2 pelabuhan. Mereka bisa masuk ke tempat-tempat pemeriksaan imigrasi ini. Ya, jadi secara khusus nanti diatur. Di sana teman-teman kita tanpa melihat baik itu masih berlaku ataupun habis berlaku, mereka akan diberikan izin masuk oleh teman-teman kita yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Jadi sahabat Mido, dimanapun Anda berada yang baru bergabung, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Alim tadi, bahwa dalam proses ini semua warga negara asing yang saat ini berada di luar negeri, entah itu mungkin saudara Anda, kenalan Anda, ataupun tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Anda, dihimbau oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk masuk kembali dalam jangka waktu 60 hari sejak diterbitkannya surat edaran ini. Diterbitkannya kapan, Pak Alim? Surat edaran ini diterbitkan tanggal 13 Juli tahun 2020. Artinya, ketika kita menghitung 60 hari ke depan, bisa saya perkirakan sekitar tanggal 10 September itu batas terakhir untuk pemegang ITAS atau ITAP atau izin masuk kembali yang habis berlaku, batas untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan sesampainya di wilayah Indonesia, agar segera ke kantor imigrasi di mana orang asing ini bertempat tinggal atau berdomisili untuk melakukan perpanjangan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang pernah dimiliki. Begitu kira-kira, benar. Baik, itu poin pertama. Jadi pemegang ITAS, izin tinggal terbatas, dan ITAP, izin tinggal tetap, yang saat ini berada di luar negeri, diharapkan, dihimbau oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia agar dapat dilakukan proses pemberian izin tinggal. Dan untuk status yang berada di luar negeri, seperti yang tadi Pak Alim jelaskan, mungkin mohon dikoreksi misalnya jika keliru, apakah memang dikhususkan hanya yang berlaku, yang sudah ada izinnya, atau yang tidak berlaku, yang sudah mati misalnya kemarin tidak sempat perpanjangan, saya sekarang berada di luar negeri, itu boleh masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu 60 hari tadi? Boleh. Ya, seperti yang saya katakan, surat edaran ini sebenarnya
masih mengacu kepada Permenkumham nomor 11 tahun 2020, yang mana sebelumnya di sana diatur pada pasal 3 ada 6 kategori pengecualian orang asing yang dilarang masuk ke Indonesia. Salah satunya izin tinggal terbatas, pemegang izin tinggal terbatas atau pemegang izin tinggal tetap. Ya, baik itu yang berlaku maupun yang habis berlaku. Namun di surat edaran yang kali ini terbit dikhususkan kepada pemegang ITAS atau ITAP yang habis berlaku. Karena secara aturan umumnya pada perundang-undangan kita sebenarnya ITAS atau ITAP yang habis berlaku di luar negeri itu tidak dapat masuk ke Indonesia. Nah, surat edaran ini diterbitkan sangat-sangat membantu bagi orang asing atau pengguna jasa keimigrasian. Ini sangat bersifat soft policy sebenarnya, kebijakan yang diterbitkan oleh pimpinan kita di Direktorat Jenderal Imigrasi. Sudah ada pertanyaan untuk pertama, namun sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan sahabat Mido dari Asia Sejahtera Mina, nanti kita coba masuk ke poin yang kedua dulu agar clear penjelasan dari Pak Alim sebelum nanti sahabat Mido pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat Mido yang sudah disampaikan di live Instagram kami akan kami upayakan menjawab sedetail mungkin agar Anda mendapatkan penjelasan dari surat edaran ini. Mungkin kita masuk Pak Alim sebelum menjawab pertanyaan ini. Poin yang kedua terkait poin yang kedua ini bagaimana? Poin kedua ini dalam surat edaran ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya oleh sahabat Mido dan Midi kita, utamanya bagi pengguna tenaga kerja asing. Bagaimana sebelumnya pada Permenkumham nomor 11 tahun 2020 kita menghentikan sementara perpanjangan izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap atau izin tinggal kunjungan. Nah, sekarang dengan keluarnya surat edaran yang terbaru ini tentang layanan keimigrasian, izin tinggal keimigrasian dalam tatanan penormalan baru, di sini diatur akan dimulai membuka kembali layanan perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, ya bagi orang asing yang berada di Indonesia dan ITAP-nya atau ITAS-nya atau izin tinggal kunjungannya masih berlaku. Sebelumnya dalam surat Permenkumham yang kemarin kita tidak melakukan perpanjangan karena ini untuk menjaga sebenarnya penyebaran COVID-19. Itu kira-kira Bung Darmo. Sahabat Mido, dimanapun Anda berada, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di bawah sini, silahkan diketik, nanti kita akan bacakan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Asia Sejahtera Mina. Jadi Pak Alim, mohon izin, bila ada WNA yang telah berada di Indonesia, masuk dengan visa 212 dan sedang proses pengajuan KITAS, apakah boleh KITAS diproses di imigrasi di Indonesia tanpa keluar dari Indonesia? Jadi ada WNA pakai 212 sudah berada di Indonesia, apakah boleh mengajukan KITAS? Dan sedang pakai 212 dan sedang proses KITAS, apakah boleh kita proses di imigrasi Indonesia tanpa keluar dari Indonesia? Baik, sebenarnya akan dibahas di poin selanjutnya. Namun karena pertanyaannya udah ada, saya coba akan menjawab. Di poin ketiganya sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwasanya ada pengembalian status izin tinggal keadaan terpaksa yang pernah diberlakukan sebelum surat edaran ini terbit. Misalnya bagi pemegang izin tinggal kunjungan B211 atau izin tinggal sekali perjalanan, izin tinggal sekali perjalanan,
yang sebelumnya telah mati dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis pada Permen Kumham nomor 11. Nah, di surat edaran yang sekarang ini akan dikembalikan statusnya kepada izin tinggal yang dipunyai sebelumnya. Misalnya, yang bersangkutan sebelum diberikannya izin tinggal keadaan terpaksa, yang bersangkutan adalah pemegang izin tinggal kunjungan satu kali perjalanan, yaitu dengan indeksnya B211. B211. Nah, sama halnya dengan D212. 212. Oke. Bedanya D212 adalah Beberapa visa multiple Multiple bisa entry beberapa permit. kali Oke. perjalanan. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan siapa Tadi tadi? dari Asia Sejahtera Mina. Asia Saya Sejahtera Mina. Nah, saya tidak tahu nih siapa ini, perusahaan, lembaga atau apa. Terima kasih sudah bertanya kepada kita. Silakan. Baik. Paling. Untuk pertanyaan ini sebenarnya untuk visa D212 atau multiple pada aturan Permen Kumham nomor 27 tahun 2014 tentang bagaimana pemberian perpanjangan izin tinggal terbatas atau izin tinggal kunjungan, di sana diatur D212 adalah masuk kategori bisa dialih statuskan untuk menjadi izin tinggal terbatas bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Jadi ada dua kategori untuk alih status izin tinggal kunjungan, visa izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas. Oke. Salah satunya adalah visa B211 B211. Oke. atau visa D212. D212. Secara aturan sebelum masa pandemi ini bisa dialih statuskan Bisa dialih ke statuskan. izin tinggal terbatas. Oke. Namun begini, Ada catatannya ternyata. ada catatan dalam surat edaran ini. Di poin B-nya, di poin kalau nggak salah di surat edarannya poin 3 poin huruf 1 poin B, di sana diatur bagi izin tinggal kunjungan yang telah diperpanjang dari posisi izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa diperpanjang kembali, diberikan kembali izin tinggal, dialihkan kembali dari izin tinggal keadaan terpaksa tadi ke izin tinggal yang dipunyai sebelumnya, izin tinggal kunjungan, bisa dialih statuskan. Artinya poin di sini izin tinggal keadaan terpaksa itu tidak bisa dialih statuskan. Oh, oke. Nah, permasalahannya visa D212 yang dimiliki oleh ibu ya. Iya. Kita tidak tahu ini ibu atau Ya, bapak. ibu atau bapak. Ah. Visanya ini sebenarnya visa multiple, itu sifatnya tidak dapat diperpanjang di Indonesia. Memang masa berlakunya sangat panjang. Misalnya masa berlakunya 5 tahun. Dan boleh keluar masuk. Boleh keluar masuk. Ya. Tapi setiap pemberian izin masuknya itu maksimal 60 hari. Tapi dia tidak bisa diperpanjang di Indonesia. Dikecualikan satu, bagi orang asing ex warga negara Indonesia. Okay. Itu bisa diperpanjang 2 kali setiap kali kedatangannya. Tapi di luar daripada itu tidak bisa diperpanjang. Artinya di sini karena izin tinggal D212 tidak dapat diperpanjang dalam surat edaran ini, saya dapat garis besarnya dapat saya simpulkan bahwa visa D212 tidak dapat dialih statuskan untuk sementara karena dia tidak bisa izin tinggal keadaan terpaksa tadi tidak bisa alih statuskan karena hanya dalam tempo 30 hari ini izin tinggal keadaan terpaksa yang semula diberikan kepada pemegang izin tinggal kunjungan itu wajib keluar dalam kurun waktu 30 hari. Kalau tidak ada sanksi administrasi yang akan dikenakan terhadap orang asing yang tidak mengindahkan himbauan atau kewajibannya. Oke. Khususnya untuk kalau yang tadi 30 hari keluar itu untuk siapa yang harus keluar dalam jangka waktu 30 hari? Bagi gini. Jadi memang
agak terpotong ya, karena saya sebenarnya pengen menjelaskan untuk pengembalian izin tinggal keadaan terpaksa ini ada beberapa izin tinggal yang akan dikembalikan. Misalnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, visa kunjungan saat kedatangan, maupun bagi orang asing pemegang visa bebas visa kunjungan. Itu sebelum-sebelumnya dalam Permen KUHAM 11 itu diberikan izin tinggal keadaan terpaksa. Begitu, Bung Darman. Ya, jadi Sobat Mido, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika dia sedang berproses dan prosesnya terhambat, kita akan melihat kembali sesuai dengan regulasi yang ada. Kalaupun memang imigrasi dalam hal ini seluruh kantor imigrasi yang ada bisa memberikan solusi, maka kita akan memberikan solusi terbaik kepada sahabat Mido dan Midi dimanapun kalian berada. Kita masuk, sebelum lanjut ini ada yang pertanyaannya tadi kayaknya belum terjawab. Dia kan lagi proses kita. Oh iya, lagi proses kita. Oh, ini ada sambungannya? Iya, kayaknya tadi siap. ada saya dengar dia lagi proses untuk dia lagi proses kitas nih. Mungkin itu yang dijawab ya. Iya. Sudah lagi proses kitas, apakah harus keluar wilayah Indonesia? Nah, karena ini sebenarnya sambungan dari D212 tadi. Saya bisa sebenarnya bukan lagi proses pengajuan untuk mendapatkan kitas barangkali, karena bisa jadi maksudnya Bapak atau Ibu ini orang asing ini sedang dalam tahapan mengurus proses kitas. Yang pertama dia sedang mengurus proses RPTKA atau notifikasinya. Beliau menjawab apakah boleh visa D212 ini tanpa saya keluar hasil wilayah yang Indonesia. RPTKA notifikasi tadi persyaratannya bisa saya alih statuskan. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang agak susah rasanya ketika kita uraikan di mana visa D212 ini yang sebelumnya mati, yang telah diberikan izin tinggal keadaan terpaksa, tidak dapat diperpanjang, tidak masuk kategori kalau secara aturannya. Namun saya ingin memberikan solusi terbaik sebenarnya kepada Bapak Ibu. Kalau dalam sahabat Mido dan Midi, bahwasanya dalam Permen KUHAM nomor 11 tahun 2020 di sana ada pasal 6 dalam bunyinya kira-kira seperti ini. Dalam hal tertentu menteri berdasarkan kewenangannya dapat memberikan kebijakan lain sepanjang tidak bertentangan. Tidak, sepanjang memberikan manfaat umum. Asas kemanfaatan umum. Ya, bagi masyarakat ya. Andai kata misalnya dalam kasus ini yang bersangkutan ingin memproses kitas investor barangkali, itu akan sangat banyak ya manfaatnya karena di samping masyarakat setempat nanti akan kecipratan memperoleh keuntungan, terbuka lapangan pekerjaan, ekonomi akan berjalan. Nah, saya menghimbau kepada Bapak yang Ibu atau yang bertanya tadi untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut, berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi yang lebih tinggi, karena atau dapat habis acara ini juga kita dapat konsultasikan lebih lanjut, karena ini adalah kalau bunyinya adalah berdasarkan kewenangan menteri sebenarnya, berdasarkan atas kemanfaatan umum. Baik, sebelum kita lanjut, sahabat Mido, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan nih. Kita masuk dari Liza Mir. Bagaimana dengan mahasiswa Tarakan yang akan belajar ke luar negeri dan mensyaratkan paspor dalam proses administrasi? Apakah diperbolehkan membuat paspor? Pasti boleh nih, pasti boleh. Cuma jadi berbeda ya kita bahas hari ini. Cuma sekarang konteksnya lagi berbeda. Kita tidak membicarakan membuat paspor, tapi untuk Liza Mary, untuk paspor kita sudah buka. Semua kantor imigrasi di seluruh Indonesia kita sudah buka dan kita punya juga layanan terbaru. Nanti di next time kita akan coba live kembali dalam podcast kita dan akan membicarakan terkait paspor. Selanjutnya dari Arif Listianto,
mohon izin bertanya, bagaimana apabila orang asing yang terdampak kebijakan COVID-19 adalah pemegang bebas visa kunjungan? Terima kasih. Nah, mungkin bisa langsung lanjut ke edaran berikutnya. Edaran berikutnya ya. Silakan. Poin edaran berikutnya. Silakan Pak Alim. Poin edaran berikutnya kalau kita selanjut sebenarnya memang ada beberapa poin dalam surat edaran ini belum kita bahas, tapi tidak apa-apa ya, karena untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rianto ya tadi ya, Pak Arif Listianto. Oh, Arif Listianto. Baik. Di sini dapat saya jelaskan Bapak Arif, Bapak Arif ya, atau sahabat Mido dan Midi, utamanya bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia pemegang bebas visa kunjungan. Dalam surat edaran ini tegas diberikan aturan, dikatakan bahwa bagi orang asing pemegang bebas visa kunjungan agar dihimbau untuk keluar wilayah Indonesia dalam kurun waktu 30 hari karena yang bersangkutan ini termasuk bebas visa kunjungan ini tidak dapat diperpanjang di sini. Berbeda dengan orang asing yang mempunyai visa yang berada di wilayah Indonesia. Namun bebas visa kunjungan ini hanya berlaku 30 hari. Namun Permenkumham atau di surat edaran-edaran sebelumnya memberikan kemudahan untuk tinggal di Indonesia, yaitu diberikan izin tinggal keadaan terpaksa. Namun dalam surat edaran ini sepertinya akan dicabut pemberian izin tinggal keadaan terpaksa. Namun diberikan spare waktu dalam tempo 30 hari. 30 hari yang dimaksud ini bagi para pengguna BVK setelah edaran atau kapan? Setelah edaran keluar. Jadi surat edaran ini keluar, lagi-lagi saya informasikan bahwa surat edaran ini keluar tanggal 13 Juli tahun 2020. Artinya 30 hari ke depan, kira-kira sekitar tanggal 11 Agustus, batas waktu pemegang bebas visa kunjungan bisa keluar meninggalkan wilayah Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Mido, dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Tarakan, dapat kami sampaikan bahwa para pemegang bebas visa kunjungan yang berada di wilayah Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Alim, diharapkan 30 hari setelah ini dapat keluar ke wilayah Indonesia karena memang situasinya para pemegang BPK tidak bisa diberikan izin tinggal atau perpanjangan izin tinggal kembali karena izin tinggal keadaan terpaksa yang keluar dalam Permen 8 telah dicabut. Nomor 11. Permenkumham nomor 11. Mohon maaf. Permenkumham nomor 11 tahun 2020 telah dicabut. Tidak dicabut, Bu Narmo. Jadi Permenkumham ini turunannya adalah surat edaran. Surat edaran yang ada. Jadi di Permenkumham 11 ini telah terbit kalau tidak salah ada 4 sekarang surat edaran. Jadi ke semua surat edaran ini tidak ada yang dicabut, hanya memperluas atau melengkapi dan memperkuat. Iya. Jadi sesuai dengan dulu ada, tapi sekarang dengan adanya surat edaran dan beberapa aspek lainnya, maka mohon maaf, silakan meninggalkan wilayah Indonesia dan jika ingin masuk silakan sesuai dengan prosedur yang ada. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya mungkin Mas Arif ya, Arif Listianto, demikian untuk pertanyaannya. Selanjutnya dari Rifandi Yaming. Pagi Pak Alim, mohon izin Pak, kemarin Senin saya sudah melakukan perpanjangan ITAS dan tinggal sesi foto, akan tetapi sistemnya trouble. Apakah hari ini sudah baik sistemnya? Makasih Pak. Wah, pertanyaan ini terkait masalah kesisteman. Anda bertanya, Bapak bertanya memang terkait masalah kesisteman, kita ada call center terkait kesisteman. Kenal orangnya sih sebenarnya. Kenal ya? Oh, berarti sering ke kantor. Kebetulan Bapak Aming ini adalah pengguna atau salah satu penjamin dari tenaga kerja asing, salah satu HRD di salah satu perusahaan yang ada di Kota Tarakan sebenarnya. Nanti kita informasikan lebih lanjut. Pak Aming, nanti kita akan informasikan lebih lanjut terkait kesisteman. Selanjutnya dari Miltek Pektes, bagaimana WNA yang berada di Indonesia selama masa COVID
izin tinggal telah habis berlaku, namun tidak ada alat angkut kembali ke negaranya. Apakah WNA tersebut terkena overstay? Bagaimana pengguna visa dan BVK? Pertanyaannya Gimana? kurang lebih seperti itu. Selama masa COVID di Indonesia telah habis berlaku namun tidak ada alat angkut kembali ke negaranya. Mungkin dia menanyakan terkait BVK ini, status BVK yang BVK. tidak ada alat angkut kembali ke negaranya. Mungkin seperti itu. Silakan. BVK seperti hampir sama ya tadi pertanyaannya dengan Bapak Arif. Iya, mungkin dia ingin menanyakan, mungkin minta penjelasan lebih lanjut. Tapi tidak ada Tidak ada alat ya, angkut. barangkali. Oh ya, ya. kan di surat edaran suruh keluar. Bagi Oke. pengguna BVK, Anda diminta untuk keluar wilayah Indonesia. Namun kalau tidak ada alat angkutnya, bagaimana ini, Pak Ali? Baik. Jadi Bapak Ibu apa Bapak? Bapak Ibu, Sobat Mido. Sobat Mido. Jadi gini. Bagi Sobat Mido atau Midi yang pemegang bebas visa kunjungan, memang ada kurun waktu dikasih 30 hari untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Di sana tegas dikatakan tidak ada aturan lain yang bisa diberikan karena pada dasarnya memang bebas visa kunjungan itu tidak bisa diperpanjang. Namun solusi saya barangkali karena diberikan per waktu 30 hari, per waktu ini digunakan untuk berkoordinasi dengan perwakilan negaranya yang ada di Indonesia atau konsulat yang negaranya yang ada di Indonesia. Bisa dikomunikasikan bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara Indonesia yang berlaku sekarang. Dikomunikasikan bagaimana nasibnya bahwa negara Indonesia telah memberlakukan atau mewajibkan kami pemegang bebas visa kunjungan untuk keluar, tidak bisa diperpanjang lagi. Nah, dikomunikasikan ke perwakilan negaranya. Nanti karena tugas dari perwakilan negara itu sebenarnya menjamin atau melindungi, tugasnya melindungi itu warga negaranya yang berada di luar negeri. Di luar negeri. Okay. Seperti halnya kita warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Tugas dari perwakilan negara kita itu sebenarnya untuk melindungi kita yang akan berkunjung ke sana. Jadi sama sepertinya sebaliknya dengan warga negara asing yang berada di Indonesia, bagi pemegang bebas visa kunjungan tadi bisa mengkoordinasikan ke perwakilan negaranya terkait aturan yang telah diberlakukan oleh bangsa Indonesia, negara Indonesia. Oke. Jadi Bapak Ibu, sahabat Mido, sahabat Midi dimanapun Anda berada, yang menggunakan BVK yang tidak ada alat angkut, silakan berkonsultasi ke perwakilan negaranya untuk coba memastikan bagaimana proses selanjutnya. Apakah negara Bapak Ibu sekalian ataupun keluarga Bapak Ibu bisa mendapatkan solusi untuk kembali pulang ke negaranya. Iya, karena gini Bung Darmo, ketika nanti barangkali ketika berkoordinasi, barangkali ada win-win solution yang diberikan oleh perwakilan negara ya, misalnya disewakan alat angkut khusus misalnya, sama seperti negara Presiden Joko Widodo kala waktu itu. Kebijakannya Indonesia. Okay. Bagaimana memulangkan warga negara kita yang ada di luar negeri, Tiongkok kemarin, yang terpapar virus corona, COVID. Memulangkan dengan pesawat jemputan atau pesawat charteran langsung dari negara Indonesia. Mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau dibilang tidak ada alat angkut, saya rasa sekarang ada alat angkut, namun saya tidak bisa menjamin apakah alat angkut itu bisa langsung direct ke negaranya. Barangkali bisa sambil melihat alat angkut yang bisa transit ke negara lain. Mungkin bisa seperti itu, karena di Soekarno-Hatta sendiri sudah agak berjalan, walaupun tidak semuanya. Oke. Saya terkeluar tidak bisa membaca pertanyaan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk. Mungkin bisa dibantu teman-teman yang di belakang. Pertanyaan selanjutnya bisa dibaca. Kita minum dulu ya. Ya, sambil minum. Silakan teman-teman di belakang bisa dibantu dibacakan pertanyaannya. Dari mulai yang tadi ya. Pertanyaan yang berikut dari Hamdianto. Sepertinya ini Bapak. Bapak Hamdianto, silakan. Ya,
Pagi Pak, izin bertanya, mau alih status ITAS ke ITAP apa syaratnya Pak? Oke. Kalau untuk persyaratan, Pak Alim, kita bahas next Oke, time. baik. Atau nanti bisa Bapak bisa ke kantor imigrasi untuk coba menanyakan terkait persyaratan, atau nanti kita tidak tahu apakah kemarin kita sudah memposting terkait persyaratan alih status izin tinggal. Kunjungi sosial media kita, barangkali ada, atau silakan langsung hubungi melalui DM Instagram untuk menanyakan ke admin sosial media kita mengenai persyaratan yang Bapak inginkan. Mungkin kita lanjut, silakan. Pertanyaan berikut dari akun Milo Alfat Tango. Oke. Apa ya tips supaya bisa ganteng seperti bapak-bapak berdua? Bisa aja. Aduh. Namanya laki-laki kita pasti ganteng. Oke, lanjut silakan, Mbak. Yang berikut dari Sadikin Vida. Pagi Bapak Ganteng, saya baru bergabung Pak. Bagaimana mekanisme keluar wilayah Indonesia setelah pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir bagi pemegang izin tinggal keadaan terpaksa? Trins. Oke. Baik. Silakan Pak Alif terkait Ibu ini. Atau Mbak ya, atau Sobat MIDI. Sobat MIDI. Mekanismenya sebenarnya sangat jelas ketika pandemi ini telah dinyatakan berakhir. Memang pada saat ini pandemi belum dinyatakan berakhir oleh pemerintah kita. Namun mekanisme untuk keluar dari negara Indonesia memang sudah diatur. Ini sayang sekali, itu pemegang apa tadi itu, ITAS atau apa dispesifikkan apa gimana? Pemegang izin tinggal keadaan terpaksa. Pemegang izin tinggal keadaan terpaksa. Nah, ini sangat luas ya, sahabat MIDI. Pemegang izin tinggal terpaksa perlu diketahui pada saat berlakunya Permenkumham nomor 11 tahun 2020, pemegang izin tinggal keadaan terpaksa itu ada dari konversi izin tinggal, bisa dari Semua izin tinggal, semua ya? izin tinggal, baik Semua itu izin tinggal kunjungan, dikonversi menjadi izin tinggal keadaan terpaksa yang habis Oke. baku ya, begitu. Jadi baik itu izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, semuanya adalah izin tinggal keadaan terpaksa. Sebelum Keluarnya surat edaran ini. Namun misalnya jika ingin keluar itu harus dilihat yang pertama, memastikan andai kata yang bersangkutan adalah pemegang izin tinggal kunjungan. Jika ingin keluar, memastikan yang pasti ketersediaan alat angkut. Oke. Yang kedua yaitu mematuhi protokol kesehatan yang ada atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penerbangan, misalnya rapid test, tapi saya rasa bukan rapid test kalau penerbangan ya, sertifikat kesehatan barangkali ya, atau paling tidak surat keterangan layak terbang dari otoritas terkait. Iya, mungkin begitu barangkali. Baik, memang sahabat Mido, pandemi COVID ini mengganggu sekali. Kita tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bertemu keluarga, tidak bisa keluar negeri. Bahkan ya kalian tidak bisa bertemu kita di kantor imigrasi. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mumpung ada kesempatan, ada Pak Alim dan saya. Mungkin barangkali pertanyaan-pertanyaan Sobat Mido dan Midi bisa kita tampung dan bisa kita jawab. Kita bisa bertemu walaupun lewat live Instagram pada pagi hari ini. Silakan dibantu teman-teman di belakang. Pertanyaan berikut dari Romo Santoso Istarkan. Izin bertanya Bapak, mohon dijelaskan apabila ada WNA yang belum lapor setelah diberlakukan new normal ini Bapak. Karena kebanyakan mereka setelah lapor awal ya sudah. Bisa dibacakan kembali. Bisa dibacakan kembali mungkin. jangan dialek. Iya. Saya harap Bapak yang di belakang jangan dialeknya ke Indonesia Timur dulu, ya kan? Kita tahu lagi kangen rumah di Indonesia Timur, tapi dibaca dengan ya agar kita lebih konsentrasi nih. Dampak virus corona ini sangat besar ya. Kita tidak bisa pulang kampung gitu ya. Silakan.
Izin bertanya Bapak, mohon jelaskan apabila ada WNA yang belum lapor setelah diberlakukan new normal ini. Oke. Karena kebanyakan mereka setelah lapor awal ya sudah. Oke. Baik, Ini saya bisa apakah WNA itu harus melapor ketika ITKT kemarin? Itu poin pentingnya. Dan memang apakah harus ada pelaporan kembali setelah datang ke kantor imigrasi? Silakan, Pak Ali. Ya, sesuai surat edarannya, andai kata misalnya WNA-nya adalah pemegang izin tinggal kunjungan dari visa kunjungan, baik itu visa kunjungan 1 kali perjalanan ataupun visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival, itu bisa dapat melapor dalam kurun waktu 30 hari ke kantor imigrasi untuk dapat diperpanjang izin tinggal kunjungannya, yaitu dipulihkan atau dikembalikan izin tinggal keadaan terpaksanya ke izin tinggal kunjungan yang sebelumnya dimiliki. Namun di sini sekali lagi bagi andai kata yang dimaksud adalah pemegang bebas visa kunjungan, tentunya saya himbau kembali untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia dalam kurun waktu 30 hari. Karena di sini ada sanksi administratif yang akan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Keimigrasian, sanksi administratif itu dapat dikenakan kepada orang asing yang patut diduga atau membahayakan keamanan negara atau ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui tadi ya, surat edaran adalah turunannya sebenarnya masih mengikat ke peraturan perundang-undangan yang ada yang kita terbitkan, yaitu Permenkumham nomor 11. Begitu barangkali. Ya. Sanksi administratif di sini bakal banyak akan kita kenakan, bisa berupa bermacam-macam, Bung Darmo. Salah satunya bisa begini. Bisa dikenakan pencekalan atau pencegahan, bisa dilakukan pembatalan izin tinggalnya. Yang paling ringan Bisa dikenakan misalnya overstay. Misalnya dalam waktu 30 hari tadi yang telah ditentukan untuk meninggalkan Indonesia, saya pulang ke hari 35-nya. Bakal dikenakan biaya overstay 5 hari. Oke, Nah, itu denda ya, berupa denda. Jadi sepanjang masih overstay-nya di bawah 60 hari, masih tindakan administratif yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih diharuskan untuk membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh Permenkumham tentang tarif jasa PNBP kita. Permenq. Oke. Tentang PNBP yang jelas Namun, ya. Yang jelas tentang PNBP, bayar PNBP, jumlah besaran PNBP-nya sebesar berapa, Pak? 1 juta. 1 juta rupiah. Per harinya ya. Per harinya, Bapak Ibu pemegang BVK, Sobat Mido atau keluarganya, pemegang BVK 30 hari sejak surat edaran ini dikeluarkan, mohon dapat meninggalkan wilayah Indonesia. Jika lewat daripada itu, Anda bisa dikenakan biaya denda overstay 1 juta per hari. Mungkin demikian. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman. Selanjutnya dari Fahrul Rizal 09. Jika TKA yang sudah terbit notifikasi sejak Februari tapi terkendala pandemi tidak bisa masuk ke Indonesia hingga saat ini, apakah harus ulang proses pengajuan notifikasi lagi? Baik, kita sebenarnya tadi kita udah bahas yang tentang poin pertama dalam surat edaran ini ya. Jadi di poin pertama tadi sebagaimana kita jelaskan, yaitu bagaimana proses atau pengembalian status izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap atau izin masuk kembali yang habis berlaku bagi orang asing, baik itu tenaga kerja asing maupun bagi penggabungan keluarga bagi perkawinan campuran yang posisinya berada di Indonesia. Jelas di sana dikatakan tadi, kita jelaskan bahwa ketika ingin masuk wajib mempunyai notifikasi. Setelah mempunyai notifikasi tadi, bisa dalam kurun waktu 60 hari dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui 7 tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditetapkan di Indonesia. Dapat masuk, setelah masuk
sedapat mungkin atau secepat mungkin dapat langsung melapor ke kantor imigrasi di mana wilayah kerja atau TKA itu berdomisili. Begitu Bung Darmo. Oke. Itu dapat dilakukan perpanjangan. Ya, jadi untuk Pak Rizal tadi pertanyaannya sudah dijawab. Jadi kalau di luar negeri dikasih waktu 60 hari untuk masuk wilayah Indonesia, sudah pas mati izin tinggalnya di luar negeri atau masih hidup izin tinggalnya sekarang berada di luar negeri, bisa masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu 60 hari dan segera melapor ke kantor imigrasi. Jika berada di Indonesia, silakan datang ke kantor imigrasi agar imigrasi bisa memproses apa yang bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu para pengurus ataupun para pengguna TKA. Baik Sobat Mido dan Midi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini merupakan podcast perdana dari kantor imigrasi Tarakan. Ya, harapannya nanti kita akan coba rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan ke depan kita akan sering-sering bertemu lewat interaksi live Instagram. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikut dari Sadikin Vida. Saya mau bertemu Bapak berdua boleh nggak? Kebetulan saya warga negara Vietnam. Aduh. Tapi itu tulisannya pakai bahasa Indonesia nggak? Waduh, itu perlu diragukan ya. Kita perlu meragukan yang bertanya ini. Oke, kita lanjut. Dari Asia Sejahtera Mina. Mohon izin melanjutkan pertanyaan saya tadi yang telah Bapak jawab bahwa ada pengecualian tanpa keluar di Indonesia. Bila mempunyai kontribusi terhadap perekonomian, prosesnya seperti apa? Oke. Terkait jawaban ini saya rasa pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, Sobat Mido sekalian yang bertanya, kita harapkan bisa coba ke kantor imigrasi agar kita juga bisa lebih mengetahui mendetail prosesnya bagaimana, permasalahannya di mana, dan kita dapat memberikan solusi terbaik untuk persoalan ini. Misalnya karena kita takutkan dalam interaksi kita yang terbatas ini ada salah persepsi dan tidak memahami betul apa yang menjadi pertanyaan dan ruang lingkup permasalahannya sejauh mana. Secara detail. Ya, tidak detail. Jadi jangan sampai nanti karena ketidakdetailan kita jadi salah menyampaikan dan memberikan solusi. Mungkin demikian. Bisa kita lanjutkan yang teman-teman di belakang. Pertanyaan berikut dari Main Juliani. Baru gabung, mau tanya gimana proses perpanjangan kita selama masa pandemi corona ini dan WNA posisi berada di luar Tarakan. Terima kasih. Oke, di luar Tarakan. Lagi-lagi sama. Kalau di luar Tarakan ini berarti masih di wilayah Indonesia ya? Di luar Tarakan atau di luar negeri? Di luar negeri. Ini perlu ini diperjelas perlu kembali penjelasan ya. karena sangat luas. Luar Tarakan ini bisa jadi di Balikpapan, Jakarta, Surabaya. Oke. Sobat Mido sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada beberapa kesimpulan mungkin yang bisa disampaikan sebagai penutup dalam podcast hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Alim, karena waktu kita sudah hampir habis, sudah 1 jam. Jadi nanti akan disampaikan penutupnya, kesimpulan dari surat edaran ini oleh Pak Alim dan himbauan-himbauan yang berkaitan dengan proses izin tinggal keimigrasian di era kenormalan baru. Silakan paling mungkin kesimpulan bagaimana dan himbauan kepada semua Sobat Mido dan Midi khususnya yang berhubungan erat dengan orang asing. Silakan paling. Baik, kesimpulan dari podcast kita pada pagi hari ini yaitu saya ingin mengatakan bahwa pemberlakuan atau pemberian izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru ini masih berdasarkan pada Permenkumham nomor 11 tahun 2020, yaitu pelarangan sementara bagi warga negara asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Di sini ada 6 kategori pengecualian dari pelarangan yang tadi. Terus di surat edaran yang baru keluar telah kita jelaskan tadi 6 poin, yaitu bagaimana
pengembalian status izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap atau izin tinggal masuk yang izin tinggalnya habis berlaku tapi posisi berada di luar negeri agar masuk kembali dalam kurun waktu 60 hari ke wilayah Indonesia dengan melengkapi notifikasi atau RPTKA dari instansi yang berwenang bagi pengguna bagi tenaga kerja asing. Poin yang kedua yaitu telah dibukanya perpanjangan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap di seluruh kantor imigrasi yang ada di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu bagaimana pengembalian status izin tinggal keadaan terpaksa yang sebelumnya berasal dari izin tinggal kunjungan, dari visa kunjungan sekali perjalanan. Selanjutnya, bagaimana pengembalian izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa bagi pemegang ITAS. Ya, itu bisa dikembalikan ya. Sebelumnya misalnya adalah pemegang ITAS, tapi posisinya di Indonesia habis berlaku, sebelumnya diberikan izin tinggal keadaan terpaksa, sekarang akan dikembalikan izinnya tinggal terbatas, namun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya barangkali kalau bisa sesuai dengan perundang-undangan yang masih bisa diperpanjang, kita akan perpanjang. Tapi kalau sudah tidak bisa diperpanjang, karena perlu diketahui untuk izin tinggal terbatas ini maksimal bisa diperpanjang sampai dengan tahun ke-6. Jadi 6 tahun masa tinggalnya di Indonesia. Jadi kalau udah perpanjangan yang kelima di tahun ke-6, artinya untuk yang kalau 6 bulan ya? Untuk ITAS 1 tahun atau 2 tahun. ITAS 1 tahun atau 2 tahun? ITAS 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kalau posisinya dalam perpanjangan kelima, udah masuk tahun ke-6, artinya ke depannya udah tidak bisa diperpanjang kan? Itu dianjurkan untuk keluar wilayah Indonesia dalam waktu tempo 30 hari ataupun bisa dialih statuskan izin tinggal terbatasnya atau izin tinggal terbatasnya ke izin tinggal tetap, dengan pastinya lagi tetap mengacu ke peraturan perundang-undangan, karena izin tinggal terbatas ini tidak semua bisa dialih statuskan ke izin tinggal tetap, masih dalam koridor peraturan yang telah perundang-undangan yang telah ditetapkan. Poin yang dengan imigrasi. Ya, Silakan. Selanjutnya yaitu bagaimana pengembalian izin tinggal keadaan terpaksa bagi pemegang ITAP. Terus selanjutnya bagaimana pengembalian izin tinggal keadaan terpaksa bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan ini hampir sama dengan pengembalian izin tinggal kunjungan tadi yang visa 1 kali perjalanan. Ini hampir sama perlakuannya. Bedanya visa kunjungan saat kedatangan ini kalau normalnya hanya bisa diperpanjang sekali, untuk pemegang visa kunjungan sekali perjalanan atau B211 itu dapat diperpanjang 4 kali kalau secara normalnya. Tapi ini kan dalam keadaan extraordinary dalam surat edaran ini. Poin yang keempat saya bisa sampaikan yaitu bagaimana pengembalian status izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang sudah memiliki televisa yang posisinya berada di Indonesia. Jangan takut, Anda yang punya televisa sudah berada di Indonesia tidak perlu keluar lagi, karena Anda bisa langsung ke kantor imigrasi untuk mengurus izin tinggal Anda. Bisa. Nanti kita berdasarkan televisa yang dimiliki, kita akan bantu untuk menerbitkan simponi di kantor imigrasi, billing pembayaran untuk dibawa nanti ke bank-bank yang terkait. Nanti dengan bukti pembayaran tadi menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah memiliki visa. Begitu barangkali yang kita bahas hari ini ya. Kami sampaikan terima kasih kepada Sobat Mido dan Midi dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengikuti podcast kali ini. Kami mohon maaf jika dalam podcast kali ini ada banyak
pertanyaan Bapak Ibu atau audio yang kurang jelas, nanti akan kami perbaiki di podcast berikutnya. Akhir kata, saya Korpus Kristi Yohanes Darmo, Imigrasi Tarakan dari Perbatasan untuk Indonesia.